Pemirsa, bursa calon presiden dan wakil presiden 2024 semakin ramai. Kejutan pun terjadi dalam survei yang digelar indikator politik. Pasangan Ganjar Erik kalahkan Prabowo Puan. Pemilu masih 2 tahun lagi, namun bursa calon presiden dan wakil presiden sudah mulai ramai menghangatkan suhu politik tanah air. Terlebih, tokoh-tokoh yang namanya hilir mudik dalam survei-survei politik kian dikenal masyarakat. Lembaga survei indikator politik baru-baru ini merilis hasil survei mereka yang cukup mengejutkan. Dari sekian banyak calon presiden yang ramai disebutkan publik, ada 7 orang yang memiliki elektabilitas tertinggi. Ganjar Pranowo menempati urutan teratas calon presiden yang paling banyak dipilih. Disusul Prabowo Subianto, Anies Baswedan, AHY, Erick Thohir, Puan Maharani, dan Erlangga Hartarto. Namun jika nama-nama ini disandingkan menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan Prabowo Ganjar lah yang paling tinggi elektabilitasnya, yakni di atas 50%, mengalahkan pasangan lainnya. Jika disimulasikan dalam 2 pasangan capres dan cawapres, Prabowo Ganjar unggul 51,1%, mengalahkan pasangan Anies Baswedan Erick Thohir yang cuma mendapat 31,4%. Namun jika nama-nama tokoh nasional disimulasikan menjadi 3 pasangan capres-cawapres, maka hasilnya adalah pasangan Ganjar Erik unggul 32,2%, mengalahkan pasangan lain seperti Anies AHY yang dipilih 27,4% responden dan Prabowo Puan yang dipilih 28,7% responden. Survei ini digelar lembaga survei indikator politik yang melibatkan 1.200 responden antara tanggal 11 hingga 21 Februari 2022. Ya, pemirsa, apa saja pertimbangan masyarakat dalam memilih pasangan idola mereka? Sudah bergabung bersama kami peneliti utama indikator politik Indonesia, Kennedy Muslim. Selamat malam, Mas Kennedy. Malam, April. Baik, apa kabar Mas Kennedy? Baik, April. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini ada hasil yang cukup mencengangkan ya di survei dari indikator politika. Bagaimana Prabowo masih berada di peringkat teratas begitu, meskipun persaingannya sengit dengan Ganjar Pranowo. Apa sih yang menyebabkan Prabowo ini masih berada di posisi atas, Mas Kennedy? Ya, penjelas utama kenapa Pak Prabowo masih menempati peringkat teratas, tentu saja popularitas beliau itu masih yang tertinggi ya. Kita bicara popularitas bukan elektabilitas. Popularitas Pak Prabowo karena sudah mengikuti 2 kali pilpres itu hampir mencapai 100%, ada di angka 98%. Sedangkan di posisi kedua dan ketiga untuk popularitas memang ada nama Pak Anies itu sebagai gubernur Jakarta yang memang menjadi etalase Indonesia dan juga memang pusat perhatian media kepada ibu kota memang lebih besar, sehingga popularitas Pak Anies juga sudah di angka 83%. Sedangkan di posisi ketiga itu Pak Ganjar memang masih punya PR untuk menaikkan popularitas di luar basis dia di Jawa Tengah dan di Pulau Jawa gitu. Jadi memang Pak Ganjar popularitasnya saat ini masih di angka 65%. Nah, ketika kita mengadakan simulasi, dengan mengisolasi responden yang tahu ketiga nama tersebut, elektabilitas Pak Ganjar itu memang mengalami peningkatan signifikan ya, ketimbang Pak Prabowo yang mengalami penurunan yang cukup drastis dan Pak Anies yang masih stagnan suaranya gitu. Jadi memang Pak Ganjar mempunyai PR untuk bagaimana dalam 2 tahun ke depan apabila memang ia ingin mencalonkan diri menjadi presiden, tentu saja ada banyak rintangan ya di situ, belum terkait dengan kendaraan partai yang masih belum menentu, tapi juga dia punya PR mendasar bagaimana meningkatkan popularitas di luar basis Pulau Jawa itu sendiri gitu. Baik, jadi Pak Prabowo menang dari popularitasnya ya, Mas Ken ya. Di samping itu ada juga Ganjar dan juga Anies yang juga mengejar di belakangnya. Ini pertanyaannya, ada 2 perbedaan background antara Prabowo, Ganjar dan juga Anies, yang mana 2 diantaranya adalah kepala daerah. Apakah profesi kepala daerah ini juga menguntungkan tokoh-tokoh tertentu untuk bisa masuk dalam bursa capres ini? Ya, kita pernah mengadakan survei menanyakan kepada publik posisi apa yang paling ideal untuk menjadi presiden. Memang
ke posisi kepala daerah di benak persepsi publik itu memang merupakan latar belakang yang paling ideal untuk menjadi capres gitu di benak persepsi publik. Namun hal ini juga memang posisi kepala daerah strategis karena mereka mempunyai basis di wilayah mereka masing-masing, baik itu Pak Ganjar maupun Pak Anies, setidaknya punya captive market di wilayah yang mereka pimpin selama ini gitu, selama 5-10 tahun belakangan. Untuk Pak Prabowo sendiri kasusnya karena beliau pernah maju 2 kali di Pilpres, tentu suaranya sudah lebih menyebar ketimbang terpusat pada satu daerah gitu. Baik, tapi kalau bicara soal kepala daerah, Mas Kennedy, ini kan tidak hanya Ganjar dan Anies saja sebenarnya, tapi ada juga nama Ridwan Kamil dan juga nama-nama lainnya yang masuk dalam bursa capres. Kenapa nama-nama lainnya sepertinya susah sekali untuk masuk ke 3 besar? Ya, memang dalam hal ini kita menangkap beberapa nama kepala daerah seperti Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, juga Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur, masih terpusat pada nama-nama di provinsi dengan lumbung suara ya. Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat dengan populasi pemilih yang terbesar gitu, itu juga Bu Khofifah di Jawa Timur masih top 3 dari jumlah populasi pemilih di Indonesia. Terkait dengan kenapa yang muncul nama Ganjar dan Anies ini terkait dengan positioning mereka sendiri saat ini gitu. Pak Ganjar saat ini dipersepsikan sebagai selain posisinya yang strategis sebagai kepala daerah yakni Gubernur Jawa Tengah, namun juga Pak Ganjar dipersepsi memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi ya, presiden saat ini gitu. Sedangkan untuk Pak Anies, positioning yang diambil memang sebagai anti dari Pak Jokowi gitu. Baik, ini yang menarik adalah nama Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo yang berselisih sedikit sekali begitu. Perbedaan indikatornya apa saja? Singkat saja boleh, Mas Kennedy? Ya, kita running simulation ya, simulasi dari nama-nama yang beredar di publik. Dari top of mind publik kita kerucutkan kembali menjadi 7 nama. Dari 7 nama itu kembali kita simulasikan berdasarkan kemungkinan permutasi dari pasangan capres dan cawapres. Kenapa kita memilih misalnya Pak Ganjar dengan Pak Erik, meskipun Pak Erik bukan orang partai namun dari menteri ya, Menteri BUMN, namun kita melihat memang Pak Erik potensial untuk digandeng sebagai cawapres. Pasangan cawapres saat ke depan memang sangat strategis untuk menjadi komplementer dari itu, meskipun magnet suara tetap menjadi di capres itu. Ya, sekali lagi memang survei ini bersifat dinamis ya, Mas Kennedy, bisa berubah kapan saja mengingat Pilpres atau pemilu 2024 masih cukup lama ini jelang, kurang lebih 2 tahun lagi. Terima kasih banyak Mas Kennedy sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu, selamat malam Mas Kennedy.